Terima kasih masih bersama kami NTV Prime Dialog, tengah berdiskusi dengan Bung Kesit Handoyo dan juga Bung Diki Sumarno. Kita sama-sama membahas tentang bagaimana kesiapan Timnas Garuda Muda kita versus Filipina. Sabtu 21 Desember 2024, besok malam di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Buat pemirsa yang ada di wilayah Jogja, Solo, Boyolali, dan sekitarnya, ayo ngumpul. Karena tadi Bung Diki bilang, mau berapa juta supporter? Ini penting, kenapa? Aspek psikologis, ya, bagaimana kita sebagai pemain ke-12 memberikan dukungan mental kepada pemain timnas kita, dan itu ternyata sangat berpengaruh ya Bung Diki ya? Pasti berpengaruh kalau ada pemain lawan, pasti. Oke, nah sekarang Bung Kesit, kalau tadi kita menganalisa kedua timnas, nah sekarang apa titik kelemahan? Kita coba buka Filipina dulu deh, yang bisa jadi entry point kita kemudian mengambil poin, keuntungan. Iya, tadi sebelumnya saya katakan bahwa di lini pertahanan Filipina ternyata juga tidak terlalu tidak kuat-kuat amat. Ya. Di barisan depannya juga ternyata juga tidak tajam-tajam betul lah ya. Artinya dengan 3 gol yang mereka ciptakan, tapi di sisi lain mereka juga kebobolan 3 gol gitu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya bisa dieksplor oleh pemain-pemain Indonesia. Cuma persoalannya adalah ternyata lini depan kita juga masih lempem nih, masih tumpul gitu ya. Lini pertahanan kalau menurut saya sih sejauh ini secara umum penampilannya oke ya. Ferrari tampil oke, kemudian juga Kadek Arel oke, Doni Tripamungkas juga oke gitu ya. Artinya di lini pertahanan kita cukup bisa percayalah untuk bisa setidaknya menahan laju serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Tapi Filipina. kalau serangan bertubi-tubi kasihan juga ya. Kemarin kita ada pengalaman waktu menghadapi Vietnam. Ya, kita juga diserang bertubi-tubi, tapi lini pertahanan kita tampil solid dan soliditas yang diperlihatkan pada saat menghadapi Vietnam, saya pikir itu akan menambah kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan terakhir menghadapi Filipina. Asal jangan dibongkar. Ini kan yang perlu diantisipasi nih. STY kadang-kadang suka tiba-tiba bongkar-bongkar pemain aja. Suka ujuk-ujuk berubah aja. Ya. Iya, jadi kita nggak pernah tahu nih format bakunya dia mana aja sih pemain yang diandalkan di kerangka timnya ini yang kadang-kadang membuat masyarakat kemudian loh kok berubah. Akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya gara-gara itu. Kan kemudian itu yang muncul dan menurut saya memang seperti itulah yang STY. terjadi. Iya, berubah terus. Itu uniknya STY. Iya. Dan kita harus percaya sebenarnya kan? Iya, pada akhirnya ya karena dia sebagai pelatih dia kan yang lebih tahu mana pemain yang siap gitu ya. Cuma kalau alasannya tidak tepat juga menurut saya sulit untuk bisa diterima. Pelatih Filipina siapa ya? Pelatih Filipina itu dari Spanyol ya. Spanyol ya? Oh iya, ya, mereka kan juga secara historis dekat dengan Spanyol juga kan ya. Oke, Bung Diki, kalau dari Persija kira-kira kan terlibat turun berapa pemain nih? Buat pemain besok. Kalau supporter, kalau kita sih teman-teman yang di Solo sih paling. Yang di Solo. Tapi kalau pemain Persija sendiri ada 3 kan. 3 ya. Ada 3, ada Donitri, ada Ferrari, ada Rehan Hanan. Ya, menurut Anda teman-teman Persija ini bisa memberikan getaran apa yang kemudian bisa? Donitri sih luar biasa ya. Maksudnya di beberapa pertandingan ini memang dia luar biasa dan Ferrari sama-sama tahu seperti apa. Ya karena sebetulnya kalau dari sisi kedekatan banyak pemain-pemain juga yang lulusan dari Akademi Persija sebetulnya yang ada di timnas sekarang dan mereka udah sering ketemu juga dulu ada Nico gitu Iya. Jadi harusnya lebih mudah membangun chemistry gitu, dong ya. Iya. Harusnya memang seperti itu. Tapi balik lagi bahwa kita kan nggak tahu nih sebenarnya tadi yang Bung Kesit bilang bahwa ini STY seperti apa, apakah memang ini master plan-nya kita AFF nih sebagai lihat menit bermain pemain-pemain bagus atau memang uji coba pemain ke arah mana gitu loh. Karena kalau dibongkar-bongkar ya susah juga. Sementara supporter ini kan memang maunya menang. Dan supporter pasti berharapnya, wah kalau ada ini main pasti menang nih. Kan biasa supporter lebih pinter. Lebih pinter dibandingin yang lain gitu loh. Jadi saya sih berharap memang ya sebelum pertandingan besok ini justru memang ada informasi yang clear lah ke masyarakat bahwa pertandingan ini memang harus menang. Tapi memang kalaupun hasilnya seperti apa, memang ini tujuannya adalah untuk ABCD. Biar kita pun juga masyarakat ekspektasinya jelas bahwa sepak bola ini kan hiburan kita, gitu loh. Dan kita pasti maunya menang, maunya lihat senang-senang. Cuma kalau memang lawannya Filipina senior dan Filipina senior juga belakangan 10 tahun terakhir ini memang cukup agak naik prestasinya di Asia Tenggara ya kan susah juga. Bahkan tim senior kita juga cuma menang 2-0 kalau nggak salah di GBK. Itu timnas senior kita loh ya, maksudnya. Kalau berarti kan levelnya udah ya nggak jauh-jauh banget dibandingin timnas senior kita gitu. Nah sekarang kita levelnya ada pemain-pemain muda, tinggal gimana pemain muda bisa ngejar mereka itu sih. Iya, ini Bung Kesit, pertanyaannya yang mungkin juga jadi si malakama, kan harus main happy, bukan main cantik ya, main happy.
Tapi mereka pasti juga ada dibebani harus menang. Iya. Karena antara Indonesia dan Filipina ini sama-sama punya peluang yang sama Iya. untuk lolos ke semifinal gitu kan. Betul. Akhirnya kira-kira menurut Anda strategi yang paling efektif kita dari awal hajar dulu, stabil, atau kita main slow dulu, kemudian di babak kedua, atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih sejak menit awal Indonesia sudah Full? Iya, sudah full, udah harus berani sudah full speed ya? ofensif gitu, harus Oke. bisa menciptakan gol lebih dulu. Karena tampil di publik sendiri, ini kadang-kadang masih menjadi penyakit pemain-pemain Indonesia. Ketika kita kebobolan duluan di depan pendukung Mental sendiri, kita. mental tuh kadang-kadang suka drop gitu. Jadi saya Tapi pikir striker kita bagaimana untuk melakukan itu? ini kan masih kita lihat nih, karena kan sampai sejauh ini Rafael Struijk belum bikin Belum ada yang gol. golin, striker. Oki Caraka belum bikin gol. Yang baru bikin gol kan Ferrari, Ya, Ferrari Ade dua. Karel. Ya artinya justru memang ujiannya adalah pemain-pemain depan kita dan pemain tengah ya. Iya, Pemain iya, gelandang kita iya. juga harus lebih kreatif lah ya, begitu untuk bisa kemudian kapan mengumpan, kapan untuk Iya, mendelay dulu gitu ya. Kalau lini pertahanan tadi saya katakan sejauh ini sih secara umum mereka tampil oke kok. Kalau dari awal sudah high speed, di garis belakang harus seperti apa? Saya pikir konsentrasi yang full ya. Jangan sampai kejadian pada saat menghadapi Laos itu terulang lagi. Oke. Kita menguasai pertandingan, nyerang Iya. terus-terusan, begitu dapat serangan balik, ketinggalan. Nah, Bung Diki, ini Ya. pentingnya komunikasi tim. Ya, tapi kan tadi Anda katakan sebenarnya secara pribadi mereka sebenarnya sudah saling kenal ya di luar timnas gitu. Mungkin komunikasi chemistry sudah mulai terbangun, tapi ketika di lapangan kan beda itu. Itu tugasnya pelatih lah buat kegabungin. Iya, lah, karena pastilah. konduktornya kan STY di Iyalah, sini iya. gitu kan. Iyalah. Bagaimana caranya biar itu lebih smooth gitu? Karena Ya, kalau di artinya lapangan hitungnya udah detik gitu. Iya, artinya kan pasti STI ini tahu lah apa yang harus dilakukan untuk mencairkan suasana di tim, di lapangan gitu. Karena pemain-pemain ini kan juga lama juga ketemu sama STI gitu loh. Iya. Dan jangan-jangan juga kita AFF nurunin pemain-pemain muda ini agak-agak klinik juga karena U22 kemarin kita di Piala Asia semifinal loh. Maksudnya bagus juga loh gitu artinya. Dan pemainnya nggak jauh beda sebetulnya gitu loh. Barangkali tuahnya ada di situ gitu loh. Karena biasanya Indonesia atau timnas kita di kelompok umur itu biasanya prestasinya bagus di Asia Tenggara. Betul ya? Bung Gusit, Iya, ya? iya. Nah, itu kan beberapa kali kita juara juga di Indonesia, AFF, AFF, terus zamannya dulu Evan Dimas gitu. Nah, di kelompok usia tuh memang kita bagus lah. Nah, mungkin lagi dicoba aja peruntungannya kali aja nih kita kalau nurunin pemain yang muda nih bisa oke juga nih tuahnya nih kalau dibandingin senior tapi ternyata kita gagal juga kan jadinya malu juga sebetulnya. Gitu loh. Iya, iya. Kalau soal kekuatan fisik sendiri, Anda Bung Gesit membaca bagaimana pemain kita ini? Ini turnamen memang pendek ya. Iya. Kita dari pertandingan, Rapat. pertandingan menghadapi Myanmar, menghadapi Laos, Vietnam ini kan waktunya sempit. Hanya dari pertandingan menghadapi 4 Kamboja hari ya dari Vietnam ini yang agak panjang, ada seminggu lah ya dibandingkan dengan Filipina yang kemarin baru saja main menghadapi Vietnam. Artinya dari sisi itu sih kita cukup diuntungkan ya. Artinya ada interval waktu yang bisa dijadikan para pemain untuk recovery lebih bagus lagi. Tapi ya lagi-lagi dalam situasi seperti ini kadang-kadang kan ketika ada tim yang memiliki kesempatan ya untuk bisa lolos itu walaupun mereka sudah staminanya sudah terkuras tapi kadang-kadang muncul gitu loh. Muncul kekuatan tambahan lah ketika ada motivasi yang berlebih kemudian mereka juga masih punya peluang untuk bisa lolos. Iya. Kadang-kadang kekuatan itu bisa bertambah gitu. Nah, ini juga harusnya bisa dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia Iya. dengan recovery yang cukup, kemudian juga kita punya peluang untuk lolos, jangan sampai kalah menghadapi Filipina. Ya saya pikir inilah Iya. semua kemampuan harus dicurahkan. Iya, itu mentalitas yang kita butuhkan. Tapi di ujung sana pemain Filipina juga sama kan? Sama, Jadi betul. kita memang benar-benar adu mental ini Iya, kan? kalau say war-nya oke lah. Say war-nya kita unggul. Menurut saya gitu. Karena dengan catatan 27 kali kita bertemu, kemudian 21 kali kita menang. Dua pertemuan terakhir juga Indonesia tidak kalah ya, 1-1 Iya. ketika menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia. Kemudian 2-0 kita menang di Indonesia. Itu kan jadi modal juga gitu. Nah, problemnya atau masalahnya adalah ketika itu timnasnya adalah Iya. timnas senior. Kan beda timnya. Beda dengan sekarang gitu. Sementara di Filipina saat ini masih ada pemain-pemain yang waktu itu tampil Iya. menghadapi Indonesia ketika mereka kalah 0-2. Ya, nah Bung Diki, ini sebelumnya kan Filipina lawan Vietnam imbang 1-1. Sebenarnya menguntungkan buat kita nggak sih posisi itu ketika kita ketemu Filipina besok? Menguntungkan segini, ngelihatnya sih bahwa ini justru makin menyulitkan situasi secara hitung-hitungan poin sebenarnya. Gitu loh. Karena kalau ada yang kepleset dikit, udah pasti nggak safety lah. Baik pun Indonesia maupun si Filipina atau Myanmar maupun Vietnam gitu loh. Kita nggak ada yang tahu. Tinggal ya
berarti kan memang kalau pandangan saya secara polos gitu bahwa memang kekuatan di Asia Tenggara kayak sekarang sudah merata nih. Nah ini yang justru kita harus hati-hati gitu loh. Harusnya lawan Myanmar kita bisa menang besar, lawan Laos kita nggak seri, lawan Vietnam minimal seri sebetulnya. Karena memang musuh kita kan dulu biasanya kalau Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, udah itulah. Iya. Asia Tapi Tenggara kalau 4 main itulah. hati-hati takutnya kita jadi grogi di lapangan, gimana? Nah kalau itu tugasnya balik lagi, tugasnya pelatih lah. Kalau itu untuk bikin pemain tuh enjoy lah di lapangan. Iya, karena pasti ya dalam setiap benak pemain itu kan pasti pengen menunjukkan yang terbaik gitu kan. Tapi Bung Kesit, Anda melihat nggak sih ada masalah komunikasi nggak sih di timnas muda kita dari pertandingan ke pertandingan sebelum-sebelumnya? Komunikasi. Antar pemain dalam tim nih ketika sudah berlaga di lapangan. Kalau komunikasi antar pemain sih saya pikir berjalan cukup lah ya, cukup baik lah ya. Kalau kemudian ada yang tidak jalan, saya lebih melihat kepada strategi aja yang diterapkan oleh Sintayong gitu. Ternyata strategi yang coba dia siapkan, dia coba instruksikan kepada para pemain itu nggak jalan. Nggak jalannya kan banyak faktor. Ya, kalau kita lihat dari beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, itu kan di passing. Passing kita tuh kadang-kadang suka nggak akurat gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, ya, masih ada kesan tidak tenang. Itu aja. Tapi kalau komunikasi saya pikir sudah berjalan cukup Sudah bagus. oke ya, sudah terbangun ya. Chemistry juga ya sebenarnya ya. Chemistry sudah, karena mereka rata-rata udah pernah bermain juga dalam satu tim gitu. Kan tambahannya hanya Pratama Arhan, kemudian Rafael Strijk, Asnawi, itu aja. Selebihnya kan pernah main bareng. Oke, meski tidak mudah atau sulit membaca strateginya Coach STY ya, tapi menurut Anda berdua ya, Bung Kesit, STY seharusnya akan menggunakan strategi apa untuk menghadapi Filipina besok? Saya pikir yang paling pas ya untuk menghadapi Filipina tetap tampil ofensif. Ya, ofensif, tapi tetap dari awal ya. Iya, dari awal. Kita harus bisa mencuri gol di menit-menit awal. Iya. Biasanya kan itu dengan yang selalu jaminan stamina kita stabil ya sampai. Iya, harapannya Akhir, seperti itu ya. Harapannya seperti itu, artinya para pemain bisa mengontrol staminanya sehingga kita bisa memenangkan duel ini. Kalau dari awal kita sudah tampil ofensif kemudian kita bisa menciptakan gol di menit-menit awal, itu akan memberikan keuntungan tersendiri buat Indonesia. Oke, kalau Bung Diki lihat Filipina kan bukan klub yang suka banyak drama kan? Oh enggak sih, aman-aman aja Filipina kayaknya ya udah begitu aja gitu sepak bolanya gitu. Tapi balik lagi bahwa memang Filipina ini apa ya, menariknya kok tiba-tiba bisa jadi oke dan pertandingan besok tuh bisa jadi penting banget gitu. Padahal kita Indonesia lawan Filipina ya harusnya menang Indonesia. Mudah. Apa itu penyebab kok dia bisa oke gitu loh? Dianya yang berkembang pesat atau kitanya emang nggak kemana-mana kan gitu pilihannya. Tapi harusnya kita bukan nggak kemana-mana dong dalam 10 tahun terakhir. Ya, kita udah kemana-mana sekali, apalagi dengan cuma sekarang dia kita mungkin lolos lebih pesat hampir begitu. Piala Dunia. Tapi mereka mungkin speednya memang agak besar juga dan. Tapi kalau patokannya AFF sekarang memang agak nggak fair. Karena balik lagi pemainnya nggak sama dengan yang tadi Bung Kesit bilang timnas loh gitu. Kita menggunakan quote unquote ada tanda kurungnya kita kelompok umur lah. Iya, gitu iya. loh. Soal postur pemain mereka dan kita bagaimana? Postur tubuh. Iya, pasti yang diasporanya pasti beda lah mereka sama kita lah. Gitu sih. Ada nggak sih Bung Kesit perbedaan antara gaya pelatih Korea dengan Spanyol? Iya, kalau gaya Spanyol seperti biasa lah, dia main dengan bola-bola pendek, 1-2 sentuhan gitu. Sebenarnya itu juga beberapa kali juga diperlihatkan kok oleh pemain-pemain Indonesia. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau kita bicara soal taktik permainan, sebenarnya hampir semua negara sama ya? itu sama kok. Sama. Karena sepak bolanya sudah Sama modern Iya, ya. iya. Jadi ada situasi-situasi tertentu di mana mereka harus tampil dengan istilahnya apa, tiki taka. Iya, Tapi ada tiki-taka. situasi yang mereka harus long pass misalnya seperti itu. Dan itu kan kita lihat juga di tim Indonesia. Nah, kalau bicara soal Filipina, memang pelatihnya nih Albert Capelas ya dari Spanyol. Dia memang pernah tuh berada di Spanyol bersama Barcelona. Tapi ya masih sebatas asisten. Tapi paling tidak pengalaman itu kan bisa dia bisa dia terapkan di tim Filipina ini. Nah, kebetulan Filipina juga ada beberapa pemain diaspora mereka. Oke, ya baik. Bung Kesit, Bung Diki, kita rehat sejenak. Dan pemirsa, saatnya sekarang sudah masuk waktu sholat maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib yang berikut ini. Tetap bersama kami.